المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ya, sama-sama kita menghormati murabbi kita pada pagi hari ini, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Umar MC yang senantiasa bersama-sama kita setiap bulan subuh kecuali pada pekan pertama. Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dan utama sekali adalah kita mengirimkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan yang dapat membuat kita hadir di Masjid Al-Mu'azzam yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam adalah senantiasa mendatangkan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir pada subuh ini di tempat yang suci ini akan diberi syafaat di yaumul masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita persilakan Ustaz kita untuk melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah kami ni'amati tafaddalna ilaina ala wahyi min nikmatil iman wal islam min nikmati sihatul farah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi buyutin uzina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah memperkenankan kita untuk sama-sama belajar di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tempat ini adalah tempat yang merupakan banyak ketaatan di dalamnya, banyak kemuliaan-kemuliaan bisa kita lakukan. Maka disitulah kita sebagai hamba Allah untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang insya Allah pribadi yang benar. Karena untuk menjadi pribadi yang benar perlu perjuangan. Kita tidak bisa simsalabim langsung menjadi alim, menjadi orang soleh. Ini semuanya butuh proses yang jamaah yang termuliakan. Maka mari kita sebagai hamba Allah pandai-pandailah menggunakan waktu kita di waktu-waktu yang mulia ini untuk sama-sama belajar
Allah memerintahkan untuk membangun, menguatkan ala ismihi khassa, dengan namanya tertentu, nama spesial. Wa in tu'adzim, jika kita memuliakan tentangnya, litakuna mana'ah lil huda, agar menjadi mana'ah. Mana'ah itu kalau kita melihat bahasa Arabnya itu adalah dulu, zaman dulu ya, tempat api di atas tanda bahwa ada cahaya di atas. Jadi itu namanya manara, selalu tinggi itu namanya manara. Tempat api sudah zaman dulu asal katanya. Nah, jadi ini adalah tempat sumber ya, atau sumber cahaya yang kita bisa nampak di sekitarnya. Lil huda di sini adalah kaitannya dengan petunjuk. Wamaraki sulit isyair ruhi, maka itu fokus pangkal untuk menciarkan, menyalakan semangat ruh. Qala Ibnu Abbas berkata di sini, fi buyutin, rumah-rumah Allah di sini adalah masjid. Ya, masjid kan biasanya ada menaranya, gitu ya. Ya, biasa ada contoh-contoh ya. Di sinilah sumber cahaya di muka bumi ini, di muka bumi ini. Kemudian tudiu li ahli sama, bisa memberi cahaya, jadi daun tudi cahaya pada penduduk langit. Ya, jadi ternyata orang yang selalu berzikir kepada Allah di rumah Allah atau menegakkan kebaikan, amal-amal saleh di dalamnya, itu bisa memancarkan cahaya sampai kepada penduduk langit. Jadi orang-orang saleh itu bagaikan bintang-bintang di langit itu, jadi bercahaya. Jadi orang yang selalu dalam ketaatan ada cahaya dari Allah. Maka orang yang beriman, umat Rasulullah, nanti punya identitas, punya kartu pengenal. Kita tidak ada pengenal lewat KTP-nya itu ya. Karena di daerah kelak KTP nggak berlaku, gitu ya. Hanya itu KTP berlaku seumur hidup aja. Sudah mati selesai, itu ya. Nah, jadi sebagai identitas umat Rasulullah tidak mengenal bangsanya apa, tidak. Tapi itu adalah ada tempat bekas wudhu kita, itu yang akan bercahaya. Ada tempat bekas sujud kita, itulah tanda bukti umat Rasulullah. Karena berwudhu itu bagian kesucian. Maka alhamdulillah orang yang selalu berwudhu, maka dia akan sehat. Dia akan merasakan hidup ini lebih nyaman karena selalu kita terjaga. Karena wudhu itu artinya cahaya, gitu ya. Nah, itu gambarannya Bapak Ibu yang dimuliakan. Maka jagalah wudhu supaya Allah selalu menjaga kita. Jadi itu dia oleh ahli sama, maka memberi cahaya, memberi terang kepada penduduk langit, sebagaimana bintang-bintang yang ada di langit ketika penduduk bumi melihat di atas bercahaya. Luar biasa ya. Jadi rumah Allah ini, Masjid Muizzah ini adalah cahaya-cahaya yang dimana seandainya kita diperlihatkan ada semacam sumber apa lampu atau cahaya yang begitu dahsyat yang menyinari, yang memberi cahaya di sekitar penduduk sini, dan bahkan sampai ke langit, penduduk langit. Ya, penduduk langit dia malaikat. Karena malaikat itu di mana tempat ketaatan di situ hadir. Itu oleh yang kemuliaan Allah. Kemudian berikutnya oleh yang kemuliaan, di mana kita di rumah Allah Subhanahu wa taala kita mengingatnya. Azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu. Menyebut namanya. Artinya di sini menyebut namanya, kita menyembah Allah, kita sholat, kita menyebut itu. Ya, tadi kita menyebut pasti, gitu ya.
mengingat. Jadi mengingat Allah itu dalam ilmu tazkiyah atau ilmu tasawuf yang sumbernya Quran dan hadis itu tidak ada keluar daripada Al-Quran. Itu bahwa zikir itu ada zikir mutlak. Zikir mutlak itu selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan bersih, dalam keadaan bernajis, dalam keadaan dimanapun, di WC pun harus mengingat Allah. Kalau di WC ya tidak boleh melepaskannya, melepaskan dan membawa nama-nama Allah. Itu tidak boleh, itu syariatnya. Tapi dalam hati kita ada Allah. Betul? Kita selalu mengingat Allah itu. Jadi mengingat Allah itu namanya mutlak, sir dalam hati kita, tidak pernah berhenti. Mau kadang apa? Itu namanya mutlak. Ya, mutlak itu berarti suatu keharusan, tidak boleh berhenti. Maka orang yang selalu bersama dengan Allah, Allah yang menjaga dia. Itu boleh. Kemudian ada zikir muqayyad. Ini zikir muqayyad adalah zikir terikat oleh waktu. Apa itu terikat oleh waktu? Ketika kita masuk ke masjid, ya ada waktu dan tempat. Allah rahmatik contohnya. Ketika kita keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik, itu dari masuk ke WC kan ada zikirnya tersendiri. Sebelum makan ada zikirnya, setelah makan ada zikirnya, bahkan hubungan suami istri pun ada zikirnya. Itu ya, semuanya ada kaitan keadaan tertentu. Itu namanya zikir muqayyad, zikir yang terikat oleh waktu. Ada zikir jahar, ada zikir sir, gitu ya. Ada nampak keluar suara, ada zikir yang tidak keluar suara, gitu ya, keras. Jadi orang sholat jahar itu yang contohnya rakaat pertama dan kedua subuh tadi, itu namanya jahar. Kamu ingat Allah dalam keadaan jahar. Kalau ada mengatakan zikir, oh tidak boleh, zikir itu hanya sir. Ya silakan, sholat sir terus. Tidak boleh. Apalagi zikir pas azan. Kira-kira azan itu bukan zikir atau apa nih? Zikir ingat Allah, menyebut nama Allah itu. Kalau ada yang menyalahkan, oh itu zikir tidak ada jahar, ya silakanlah azan pakai sir. Mau datang awal lagi, itu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi harus bijak melihat itu zikir itu. Zikir itu umum, ya. Nah itu contoh-contoh ya, supaya Bapak Ibu yang kemuliakan menjadikan diri kita selalu terikat dengan Allah. Itu ya. Jadi ucapan yang paling indah. Jadi ketika Sayyidina Ali bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa itu yang zikir yang selalu baik, amalan apa lagi setelah semuanya sholat dan sebagainya? Ya, selalu disambung bahasa menyebut nama Allah. Jadi bahasa Allah. Nikmat itu. Jadi ketenangan itu menyebut nama Allah. Bapak kalau mau tenang, Bapak Ibu banyak istighfar, banyak selawat kepada Nabi. Itu tenang hati itu. Tenang. Jadi ternyata ketenangan itu fokusnya di hati, bukan di otak. Di otak itu pusing, itu yang mikir. Maka kalau kita sholat, fokus di hati supaya khusyuk. Gitu. Nah itu contoh tadi. Nah, sekarang kita lihat lagi. Jadi zikir di sini menyebut, menapaskan, mengeraskan, mengangkat nama Allah. Jadi masjid itu tidak boleh mengatakan bahwa masjid ini hanya speaker dalam aja, gitu ya. Tidak bisa, ada speaker luar untuk waktunya, tapi tidak boleh sebanyak waktu 24 jam bunyi terus, Pak. Kan mengganggu orang tidur. Nah itu. Kecuali ada waktu tertentu, dalam keadaan tertentu, itu bisa dipakai. Maka fokus pengumuman itu biasanya di masjid. Dalam ini ada yang meninggal dunia, biasa sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini saudara kita sudah dipanggil Allah, sudah rahmatillah, ya. Itu kan ini menyebut itu apa yang kita muliakan. Jadi masjid itu tempat syiar. Rumah Allah itu adalah tempat untuk mengangkat suara kita pada waktu-waktu yang diperkenankan. Dan ada batas waktunya, kita harus lihat pada waktu itu. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan menyebut membaca ayat-ayat. Itu
kita membaca Al-Quran. Maka sebaik-baik teman duduk itu adalah Al-Quran. Itu baik. Kalau mau punya teman yang baik, teman yang terbaik, teman duduk yang terbaik adalah Al-Quran. Bukan Android ya. Kalau Android ada Al-Qurannya juga ya silakan. Tapi ibaratnya itu Android dan baca. Dengan nonton, buka PA, buka YouTube dan sebagainya. Ya kalau manfaatnya silakan. Yang intinya kan manfaat. Karena ini Android ini ada dua matanya ini, ada baik dan buruk. Tergantung yang menggunakannya. Mirip-mirip pisau lah. Kalau pisau dipakai orang baik, jadi ya nyembeli ayam, gitu ya. Tapi kalau orang buruk ya bisa membunuh orang. Itu kan buruk gitu. Jadi tergantung orang yang memegangnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan, berikutnya yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar. Jadi bertasbih di sini ada maknanya, di sini adalah salat. Bertasbih subhanallah. Kan ada dalamnya subhanallahil azim. Gitu. Subhanallahil a'la. Itu kan bertasbih. Jadi bertasbih artinya di sini penjelasan di dalam Syarah Tafsir ini bahwa kita salat di rumah Allah fis sabahi wal masa, di pagi hari dan di sore hari. Artinya kita sholat subuh, maghrib, isya di masjid atau sebagai waktu, yaitu menghidupkan 5 waktu kita dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu bisa di masjid. Itu Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kita bersyukur adanya corona, gitu ya, membuat kita ini yang semakin kokoh imannya semakin baik, semakin tidak itu nggak mesti lagi tuh takut corona, takut corona, kita takut jadinya itu ya. Padahal kita melihat itu adalah suatu hikmah dan Allah menunjukkan pembuktiannya mana yang kuat iman, mana tidak, itu ya. Masih bisa sholat atau tidak? Karena kalau namanya corona betul-betul berbahaya banget, itu bisa membunuh. Berarti itu di masjid-masjid sudah mati lagi. Tetapi tidak juga. Tidak ada ustaz masjid mati bergerbang itu. Ada nggak Pak? Pas pergi sholat berjamaah di masjid Ar-Raudhah, contohnya masjid Muizzah, mati nggak boleh dia? Itu ada nggak itu? Nah, itu baru itu bermasalah itu. Karena Allah Maha menjaga masalah ini. Itu ya. Itu. Jadi kita ya pandai-pandai lah rasanya. Mengatur diri kita, menempatkan diri kita, jangan terjebak dengan masalah duniawi yang begitu tinggi sehingga terhambat untuk mengingat Allah. Gitu ya. Sehingga semuanya kita tidak boleh. Taat pun tidak boleh. Astagfirullah, istighfar. Gitu ya. Itu yang kemudian ya silakan ikuti aturan pemerintah selama itu masih wajar itu ya. Nah, itu kalau sudah membuat kita jauh dari Allah ya ditinggalkan. Itu baik. Lebih penting Allah itu. Itu baik. Kan kita melihat fatwa ulama. Ulama itu melihat kemaslahatan. Itu dah baik. Kemaslahatan umat. Itu baik. Kita tidak boleh meninggalkan ulama. Itu boleh biarkan. Berikutnya kita lihat Bapak Ibu yang kami muliakan, karena di sini ada orang sholat. Ibnu Abbas berkata adalah kullun tasbihun fil Qur'ani fa huwa sholat. Ibnu Abbas berkata bahwa setiap tasbih dalam Al-Quran itu bagian daripada di dalamnya adalah sholat. Masya Allah, itu ada sholat di dalamnya. Karena kita sholat pasti bertasbih dalamnya. Itu ya. Bahwa sholat itulah sholat. Kemudian rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada seseorang, ini seseorang di sini mau laki-laki mau perempuan itu masih bagian, gitu ya. La tusjilun dunia, tidak menyebabkan dunia itu melalaikan dia. Kan perkara dunia ini melalaikan. Karena gambaran dunia itu Nabi memberikan pelajaran. Kita ini seperti orang bermimpi itu. Baru bangunnya di akhirat. Itu aja. Jadi dunia ini seperti orang mimpi. Sadarnya kapan?
Itu baru sadar. Hah? Udah ya? Itu. Jadi kita ini pada mimpi-mimpi kali gitu. Gitu ya. Baru sadarnya kapan? Di akhirat. Baru sadar ternyata kenapa di dunia ini saya banyak sia-siakan waktu saya. Oh, maka mimpi itu kan kadang ada mimpi enak, ada mimpi tidak enak. Itu kalau mimpi enak lanjut terus. Nah, itu lalai kan. Nah, bisa juga mimpi buruk, tidak enak, mau bangun cepat. Gitu ya. Ada orang yang sudah tidak tahan di dunia penderitaan, dia mau mengakhiri hidupnya. Itu ya. Nah, jadi kita ini seperti orang bermimpi. Baru sadar ketika sudah di akhirat. Baru sadar. Nah itu ya. Iya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mimpinya diatur lebih baik. Mimpinya diatur lebih baik. Bagaimana cara bermimpi yang benar? Ya pergi ngaji di Masjid Muisa contohnya. Itu ngaji Al-Quran, itu bergaul dengan orang soleh. Itu mimpi yang benar itu. Ya gambaran. Sebenarnya itu sebagai ibrah jadi ya. Bukan seperti kita mimpi dia seperti itu. Memang kita kan mimpi tapi pelajaran perumpamaan. Baru sadarnya kita baru di akhirat. Maka jadilah orang benar supaya benar pas nanti bangunnya bagus. Dan ada kalau mimpinya enak atau cocok dia, pas bangun dia nggak kelihatan dingin gitu ya, nggak kaget gitu. Dia bangun dengan begitulah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang selalu bersama Allah, pas bangun dia, alhamdulillah dia sudah persiapannya bagus. Itu. Dan semuanya kita menyesal kita semuanya. Yang banyak kenapa nggak lebih banyak lagi? Yang sedang kenapa nggak tambah lagi? Yang sedikit kenapa nggak ditambah lagi? Yang tidak ada sama sekali kenapa nggak sedikit pun? Itu ya. Semuanya orang menyesal. Umat Rasul menyesal. Awalnya menyesal. Karena sudah seperti itu. Lebih baik menyesal yang pernah berbuat. Itu ya. Nyesal aku udah ngaji gitu ya. Padahal sering ngaji kan. Kadang-kadang kita ketiduran. Rasanya ada yang tinggi banget. Contoh Bapak Ibu ketiduran, nggak sadar, nggak sholat subuh berjamaah. Contohnya ya. Kalau terbiasa sholat subuh berjamaah, tiba-tiba nggak sholat subuh berjamaah. Ada nggak yang bilang rasanya itu? Ya Allah, rugi banget. Sudah ada bandingannya yang lain lah. Kalau sudah sholat subuh tertinggal ya alasannya aneh. Betul tak? Itu yang merasakan, bagian pernah merasakan. Yang tidak merasakan biasa enteng. Itu Bapak Ibu. Nah, dengan ceritanya ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang kamu katakan. Jadi seseorang yang tidak disibukkan dengan perkara dunia dan perhiasannya, pernik dunia. Dunia ini Bapak Ibu yang kamu lihatkan itu kalau semakin dikejar, semakin tidak pernah puas. Terus punya kendaraan contohnya masih mau di atasnya terus itu. Enggak pernah puas. Mau bentuk begini ada yang kurangnya, ada yang bagusnya, ada begini. Kalau nggak ada rasa syukurnya, nggak ada pernah puas. Begitu juga pasangan itu kalau mau melihat terus itu pasangannya kurang terus itu. Jadi kalau kita mau menikah Sumatera pun nggak pernah puas, atau se-Indonesia atau sedunia. Kalau kita mau memperlukan apa nafsu, nggak ada pernah puas. Jadi nafsu itu baru selesai kalau sudah masuk di bawah tanah. Artinya manusia masuk di bawah tanah adalah mati. Harus selesai dia. Jadi perkara dunia, tidak usah kita tergila-gila di sini. Dunia ya seadanya secukupnya kita nikmati. Alhamdulillah bersyukur bahagia. Bapak Ibu, jangan mengejar dunia yang melalaikan akhirat kita. Tapi dunia bisa diamalkan, yang penting di dalamnya akhirat yang utama. Itu ya. Maka dunia akan ikut. Kalau Bapak Ibu memikirkan akhirat, dunia pasti ikut. Hamba ini melihat karena bukan untuk menjadi sebagai kebanggaan, alhamdulillah. Hamba ini mengurusi anak-anak santri contohnya. Kalau mau enak-enak kan, dia mengurusi diri sendiri, mengurusi orang lain, mengurusi anak-anak santri yang hafal Quran. Masya Allah, rezeki anak itu banyak sekali. Bahkan kami rasanya kewalahan juga kalau mau berlebih-lebih itu. Ada orang tidak makan, kurang makan, ya mikirkan dirinya sendiri. Tapi kalau kita mikirkan orang lain, mikirkan dia taat kepada Allah, mikirkan dia bagaimana anaknya orang bisa ngaji mengenal Allah, Allah akan datangkan sesuatu yang tak terpikirkan. Gitu. Amal ini yakin
kita terperai akhirat lah, maka dunia pasti ngekor itu, dijamin itu. Bapak jamin, soal 5 waktu dia ke masjid, gini-gini selalu berbuat. Kalau bapak mungkin buka ahli dalam bidang tertentu, tapi ada minimal buka pintu masjid. Betul apa ya? Buka pandai gini-gini, tapi menghidupkan lampu atau gimana, ada tugasnya juga di masjid ini, ada bersih-bersih karpet, semuanya ikut andil lah. Itu Allah catat itu melalui malaikatnya. Allah telah kasih sesuatu yang hebat, tapi jangan apa perhitungan ya. Aku sudah berbuat begini kok gak ada apa-apa ya. Nah itu namanya perhitungan. Karena kita dibutuhkan oleh Allah itu sabar. Jangan pikirkan berapa kita dapat, tak usah. Tapi jalankan, lakukan, istiqomah, terus berkelanjutan. Maka insya Allah sesuatu yang hebat-hebat Allah kasih. Maka hari ini sudah banyak program-program kita lihat di mana aja sudah mulai tempat-tempat kebaikan. Saya lihat teman kawan-kawan itu banyak berbuat kebaikan. Contohnya di mana-mana Jumat berkah. Itu dah baik. Jumat berkah, tapi jangan Jumatnya doang, pagi hari yang lain lapar. Nah, di Jumat berkah itu banyak orang bersedekah. Tidak lihat, karena saya ayam, gitu ya, pemimpin pengeluar gitu ya. Jadi saya lihat di situ di dekat rumah itu di depan kecil itu ada kedai ikhlas gitu ya. Setiap orang kalau setelah Jumat mau makan gratis di situ, lewat aja ambil. Ada tuh makan gratis di situ. Itu ya di Tugu Jua, itu ya di Masjid Mahabatullah, atau mana juga ada terus itu. Jadi Jumat berkah, gitu ya. Itu kan kebaikan Pak. Itu bisa juga tiap hari berkah. Ngasih makan orang terus. Itu dia mungkin rasa lagi belum ada yang melakukan ini. Tiap hari berkah Pak. Ya gimana Pak? Tiap hari setiap sholat subuh dikasih berkah. Apa itu berkahnya Pak? Makan gitu ya. Ini ada makan, ada sarapan gitu ya. Minimal sarapan ya terserah kau mau atau apa ini kalau tidak berpuasa. Gitu ya. Amalan juga melihat di sini ada inovasi saya lihat di masjid Sa'adatul Hikmah sana itu di Teko. Itu ada orang baik itu menaruh parfum di atas pintu dekat pintu. Parfum Pak. Ini bisa juga ditaruh di masjid kita ini. Kan kita orang baru masuk masjid kan belum tentu pakai parfum, kadang-kadang ada yang pakai parfum. Itu ada 3 pilihan saya parfumnya, ada yang agak keras baunya, ada yang sedang, ada yang lembut. Terserah orang ini. Silakan ditulis itu, silakan pakai semua, silakan gitu ya. Pokoknya dipakai silakan, gratis gitu. Jadi parfumnya bagus itu. Dan saya lihat ide yang bagus juga. Karena mereka suka yang wangi-wangi gitu. Jadi dekat pintu atau di mana taruh memudahkan orang. Saya lihat kemarin itu dekat pintu, mana parfum? Takut, enak juga. Jadi kita agak bau dari luar agak keringatan sedikit Pak. Kita pakai jadi wangi Pak. Karena orang Arab saya lihat di negeri Syam atau di Mekah, mereka tidak punya duit banyak atau apa. Minimal air zam-zam mereka bagi, tidak banyak. Apalagi parfum, wangi-wangian, minimal dia lewat tinggal kita, gitu. Sampai itu jalan itu parfumnya itu, parfumnya berapa sih harga? Ada memang paling mahal ada juga sedang ada juga. Kalau yang sedang-sedang itu sekarang itu 1000-an ya, udah bagus lah itu Pak. Berarti sudah beramal kebaikan itu. Kalau kan tidak melihat banyaknya, tidak sedikit keikhlasannya Pak. Itu Pak ya. Jadi saya lihat ada parfum, contoh di situ disiapkan, terserah memilih yang mana tipe-tipe wangi ini. Kan saya lihat ada wangi-wangi ini beda-beda. Ada yang keras, sedang, dan lembut. Ada orang yang suka keras, ada yang lembut, ada yang sedang, ada wanginya itu. Kan bagus itu. Saya lihat itu inovasi yang bagus. Kalau ada yang melakukan itu, insya Allah mesti kita melakukan ini dahsyat, bagus. Itu ide yang sederhana, tapi luar biasa. Betul tadi. Ada sudut-sudut masjid pakai parfum. Wah, wangi lah masjid Indonesia terus. Betul bagi ya. Allah Akbar. Ini contoh-contoh kami pernah menghadiri sholat seperti itu. Masya Allah, ternyata menyegarkan ternyata kalau bagi minyak wangi. Betul ya. Berbuatlah sesuai dengan kemampuan. Ada yang bisa beli karpet silakan. Betul apa dia? Ada bisa makan. Ini bapak ibu membuat tempuh yang mana ini? Gitu ya. Intinya bapak ibu tidak kehabisan akal. Gitu. Ada juga anak muda yang tidak punya banyak, dia pedagang semangka. Ada pedagang semangka, pas hari Jumat itu
minuman itu baik. Jadi kan kebaikan. Berikutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah itu tidak terperdaya dengan jual beli. Maka kalau kita lagi dagang, kalau waktu sholat, lagi azan dihentikan orang. Itu ya, selalu kami ngajak, ya terutama laki-laki wajib. Nah itu untuk berhenti sejenak untuk ikut sholat. Maka kami kalau ada karyawan mewajibkan laki-laki wajib, perempuan silakan sholat Jumat. Pas waktu sholat berhenti, harus sholat. Itu ya, kalau bisa sholat terus di masjid. Gitu ya, kami mengajak. Karena ternyata pelopor kebaikan itu penting. Coba kalau saya punya jam sholat, saya mewajibkan pegawai yang muslim itu sholat berjamaah, saya dirikan di tengah-tengahnya masjid. Betul. Jadi kami semua di tempat sholatnya saya luasi, tempat duduknya nyaman, itu ya. Itu jangan di sudut pak antrian itu, aduh menderita itu. Mungkin Bapak Ibu pernah nggak sholat di tempat mal itu, udah sempit, sumpah gitu ya. Antrian ya Allah, nah nikmat banget Pak. Tapi ada juga itu, pernah kami di Tanah Abang itu naik, tapi terlalu tinggi Pak, naik ke atas itu, liftnya terlalu tinggi Pak. Antriannya juga bingung-bingung kadang-kadang bolak-balik itu. Nah itu, di atas enak banget sholatnya itu, bagus juga ya. Jadi kita perlu kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Apa Bapak Ibu punya bertanya? Kan kita lakukan kebaikan untuk Allah. Maka Allah akan memberikan limpahan-limpahan keberkahan yang tak pernah terpikirkan. Dan rezeki itu bukan hanya finansial materi. Tapi rezeki itu bisa berupa kesehatan, bisa menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang hafal Quran. Itu rezeki. Kalau Bapak Ibu kira-kira kalau mau dibanding, kalau Bapak Ibu kalau ada anaknya atau putranya atau putrinya atau cucunya yang hafal Quran, bisa nggak dibandingkan dengan duit triliunan? Nggak ada bandingannya Pak. Karena itu jaminannya akhirat surga itu. Tapi memiliki itu bukan perkara mudah. Ya Pak ya, itu kan kekuatan dari Allah itu. Kekuatan dari Allah. Ternyata Bapak merasakan ngajar ngaji bukan perkara mudah. Pak ada tiga orang juga diajar. Itu. Ya Allah, ternyata ngajar ngaji itu butuh kesabaran tinggi itu. Kalau enggak marah-marah terus bekerjanya kita gitu. Nah, yang biasa jadi guru ngaji itu ya. Maka khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya antara kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Itu Pak. Jadi orang terbaik. Di sini tidak terlalu banyak, sedikit lagi. Jadi orang tidak terperdaya jual beli perdagangan di saat-saat untuk taat kepada Allah. Jadi ini jual beli ini perkara yang dahsyat. Biasanya itu banyak pelanggan datang kalau waktu sholat. Ini pengalaman. Jadi kalau pas mau sholat, pas lagi nyantai nggak sholat, nggak ada. Itu Allah sudah saya ini ujian. Nah, kemudian berikutnya turunlah ayat ini kepada orang-orang yang sering di pasar atau yang jual beli di pasar atau di mana pun sekarang toko-toko ayat dan sebagainya, di antara sahabat Rasulullah. Karena sahabat Nabi itu tidak banyak berdagang, ya tinggal di jual beli di pasar. Kalau kita sekarang di sini ada di Orduri, ada di Angsulu, pasar keluarga, di mana aja ada. Itu. Nah, kemudian mereka mendengar panggilan, hai kalian tinggalkanlah kesibukan kalian dan segera menuju ketaatan kepada Allah. Itu pokoknya dasar sekali itu. Maka kalau di pasar itu harus memang selalu ada masjid. Dia selalu ada masjid lagi di tengah-tengah. Ada masjid, alhamdulillah. Bagus itu tadi. Jadi kami jarang ke sana, jadi nggak tahu ya. Ada masjid, alhamdulillah. Bagus itu. Jadi pas mau sholat kan orang-orang yang masih di pasar, yang penjualnya di situ atau pembeli di situ, gitu ya. Untuk sholat. Kemudian wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Mereka ini tidak terperdaya dengan dunia, tapi pada waktunya dia bisa sholat tepat waktu, dia bisa mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan mustahik. Nah, itu ya.
dengan batasan-batasan tertentu. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Jadi mereka takut. Ini mereka takut di suatu hari yang sangat menakutkan, di akhirat kelak maksudnya. Yaitu azab Allah itu begitu dahsyat, begitu pedih, membuat hati begitu takut semua manusia. Bahkan yang melihatnya pun sangat ketakutan. Itu. Jadi kenapa kita melakukan kebaikan? Karena Allah. Itu ya, bukan karena nerakanya atau apa, tapi memang ada siksaan kalau kita melanggar. Itu. Jadi orang yang beriman kepada Allah mempercayai sesuatu yang belum pernah dilihat. Ini tentang ayat-ayat berkaitan dengan akhirat, bahwa nanti di akhirat kelak itu ada sesuatu peristiwa yang sangat menggetarkan hati, menakutkan, luar biasa. Takutnya minta ampun gitu ya. Kalau nampak pun kita ketakutan, itu Bapak Ibu yang muliakan. Maka nauzubillah misalnya orang yang tidak sholat itu barat sekali bagiannya itu asapnya itu. Jangan coba-coba meninggalkan sholat. Orang yang tidak mengeluarkan zakatnya itu juga akan berat menjadi setrika nanti. Kanzun nanti itu akan setrika api neraka itu. Apa itu kanzun? Adalah sesuatu harta atau titipan Allah yang memang sudah mencukupi kadar tertentu untuk dikeluarkan, tapi tidak dikeluarkan, itu yang akan menjadi kanzun. Apa itu kanzun? Setrika api neraka. Bahkan itu akan menjadi seperti ular yang bercabang itu, yang akan mematok si pemilik harta itu. Maka Bapak Ibu, saya rasa sekarang sudah banyak orang berbuat baik dengan banyak dakwah. Seperti itu banyak. Kami kembalikan ke Pak kalau ada tanya jawab. Masih ada Bapak Ibu. Yang sudah kenal lewat kita. Baik, Bapak Ibu, sudah mengucapkan kasihan Ustaz yang telah memberikan pencerahan kepada kita sekalian. Masih ada waktu, baru jam 5:30, berarti masih ada sekitar 25 atau 20 menit lagi untuk kita bertanya jawab atau diskusikan hal yang akan kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan. Silakan Mas Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya ini nanya yang pertama ini karena mungkin Masya Allah. di zaman modern ini ada koran-koran memberitakan orang gantung diri. Ini apa gunanya bagi orang yang mendengar itu, apa gunanya? Apakah ada gunanya? Kemudian apakah itu justru merusak nama baik orang? Kemudian mungkin keluarganya juga. Kemudian apakah boleh itu wartawan memberitakan seperti itu tanpa izin keluarganya? Boleh enggak keluarganya menuntut misalnya kan? Kemudian orang meninggal gantung diri itu mungkin ada penyebab-penyebab yang harus diselidiki. Tidak langsung mudah untuk karena orang kemudian menurut keterangan keluarganya itu, tetangganya ada gangguan-gangguan jin yang sering dia terima. Apakah bisa, memang jin itu bisa merasuk? Kita sering mendengar jin itu merasuk. Apakah bisa jin itu mengendalikan? Hipnotis atau apa, itu apakah bisa Ustaz? Masya Allah. Beruntung ini pertanyaannya. Jadi satu masalah mengalir. Sekalian. Allah Akbar. Bagaimana hukumnya bunuh diri? Secara sebenarnya hukum bunuh diri kalau normal dia termasuk orang yang berdosa besar, ya Pak ya. Kalau dia melakukan ini secara normal, gitu ya. Tapi ini ada proses jalan ceritanya ini. Terus tadi bagaimana wartawannya, bagaimana hukumnya, itu udah Pak ya. Bagaimana orang yang kerasukan dan sebagainya. Nah sekarang kita lihat satu-satu. Itu ya, karena pertanyaannya beruntung itu ya. Satu masalah tapi bersumber macam-macam. Wartawan yang memberitakan sesuatu yang tidak pas momennya, itu ya, yang tidak ada di sini keluarganya ini, dan untuk mencari duit di situ, itu bisa dosanya banyak, besar gitu. Karena itu berita, dia orang menuduh, akhirnya orang membacanya pun tidak bijak, bahkan banyak prasangka-prasangka yang tidak baik, itu Pak ya. Maka wartawan itu bisa menjadi penyebab kebaikan banyak, bisa juga sumber malapetaka baginya Pak.
silakanlah jadi wartawan yang lurus, wartawan yang benar, yang memberitakan yang hak. Itu sangat penting karena kita butuh informasi yang benar. Itu dah baik. Tapi kalau sudah membuat kegaduhan, membuat kemudaratan, ini ya. Contohnya menyampaikan sesuatu tulisan, itu dah baik. Media banyak media melalui suara, melalui tulisan, itu dah baik. Itu menyebabkan ini merusak akidah. Itu kan bisa merusak akidah ini. Itu dosanya besar, maka lebih ditinggalkan perkara seperti itu. Lebih ya, nyari duit yang wajar. Itu bahasa dia. Jadi saya tidak menyalahkan wartawan itu bagus. Kalau menyampaikan yang benar, itu baik. Tapi kalau hanya mencari duit di situ, yang disukai wartawan itu kadang-kadang yang gerget itu, yang membuat orang jadi gitu ya. Maka judul-judulnya kadang-kadang serem-serem gitu ya. Kadang-kadang judulnya keren banget gitu ya. Tapi IC-nya biasa aja, gitu deh. Karena gitulah namanya nyari duit. Maka hati-hati di dalam perkara masalah ini. Kemudian orang bunuh diri, hakikatnya dia sudah berdosa besar. Itu kalau dia normal seperti itu berdosa besar. Tapi ada penyebab-penyebab yang dia bisa meninggal. Ini karena tekanan yang begitu dahsyat, ini sehingga imannya keluar. Tetap imannya itu kan bisa masuk keluar itu. Nah, itu perkara itu. Kemudian kalau dia memang kerasukan, bisa juga manusia itu kerasukan. Dia dikuasai oleh jin, dia sering kosong jiwanya. Maka Bapak Ibu supaya Bapak Ibu dijaga oleh Allah, itu caranya selalu berzikir, selalu berdekat dengan orang soleh, selalu baca Quran. Biasanya kalau ada jin itu tidak sama. Ahli zikir tidak bisa. Mereka tidak bisa masuk ke situ. Karena semua manusia itu ada jinnya sebenarnya. Setiap manusia dilahirkan ada jinnya minimal, jin korin, pasangan. Itu ya. Ada pasangannya. Tapi memang ada jin yang dari luar sana kan diciptakan juga seperti manusia dan jin itu, seperti kita. Itu. Jadi selalu bersama Allah. Mau tidur baca qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas, itu sudah Nabi. Berwudu sebelum tidur, ada nggak seperti itu? Supaya Allah jaga. Itu. Jadi ada yang biasa membisiki, ada mungkin kejiwaannya terganggu, dia akhirnya merasa ada kerasukan atau gimana ya Allah Pak. Itu ya. Kalau ada yang perkara seperti itu di luar jangkauannya dia, itu lain masalahnya, lain perkaranya. Kan manusia itu kan dihukumi dengan akil balik, mukallaf, itu dasar dia. Kan hukum syariahnya kan seperti itu. Mukallaf, dia kalau akil dan balik. Akil berarti dia punya akal. Sedangkan kalau hilang akalnya kan lain perkaranya, enggak kena hukum dia. Tapi kalau akalnya masih berfungsi, dia putus asa karena beban keluarga yang begitu dahsyat. Itu dapat ya, ini gantung diri. Ya biasanya kalau orang gantung diri itu biasanya kurang dekat dengan Allah. Dia selalu terjebak dengan dunia. Ngajinya pun wallahu a'lam. Itu biasanya itu terjebaknya dunia terlalu tinggi di situ, maka keluarganya begitu dahsyat tuntutannya. Kadang-kadang dia bekerja, udah gantung diri, Pak. Yang menjadi masalah sering kita lihat di wartawan itu pakai baju calon kepala daerah gitu ya. Itu calon presiden itu ya. Kadang-kadang dipakai bunuh diri, Pak. Nah, kita nggak bagus, Pak. Mencermarkan nama kita. Itu yang kemudian. Jadi tergantung lihat situasinya, Pak Ustaz ya. Hamba yang tidak boleh memponis langsung gini, tapi secara normal bunuh diri itu dosa besar. Itu ya. Kemudian kalau dia hilang akalnya, dikuasai oleh karena suka istilah atau jin, maka kalau dia di luar akalnya, maka dia tidak diubani dosanya. Itu karena dia di luar kemampuan dia. Tapi kalau dia masih batas kemampuan dia masih tahu, masih tulis surat pesan. Anak nggak bisa tulis surat pesan, Pak ya. Nanti tolong gini. Berarti dia masih sadar itu. Cuma dia sudah punya keputusasaan terlalu tinggi, akhirnya hilang gitu. Seperti itu bahaya, dosa besar. Betul itu Pak Ustaz. Mungkin ada lagi. Wow, Pak Haji, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan apa yang disampaikan Mas? Ya. Ustaz tadi terkait dengan pemerintahan. Kalau memang sekiranya pemerintah yang merugikan, yang merusak nama baik kita, itu bisa kita gunakan hak jawab. Iya. Dan kita sampaikan ke Dewan Pers. Iya.
jangan dibiarkan berita-berita yang merusak, yang merugikan kita. Kalau itu sampai kita diberikan hak jawab, ya tentu kita rugi dibuatnya. Iya. Oleh karena itu, ini kan pengetahuan banyak juga yang nggak tahu, Pak. Biasanya digunakan hak jawab, Iya. diadukan ke dewan pers, Iya. sehingga wartawan itu juga nanti akan kena kode etik dia, Pak. Iya. Jadi di era-era sekarang ini jangan kita biarkan saja. Iya. Tapi kalau apalagi berita yang fitnah, yang nggak benar, itu jangan sampai dibiarkan, Pak. Iya. Terima kasih, Pak Kiai. Sama-sama. Itu salah satu solusi Pak yang disampaikan. Masyarakat kita sekarang ini acuh tak acuh biasa. Sudah Pak ya, nggak mau peduli kadang-kadang. Nah, itu yang jadi masalah. Salah satu solusi itu baik, istilahnya menyampaikan karena keadaan tuntutan seperti itu. Itu Pak ya. Tapi kadang ada berita benar, kalau sudah dimusuhi, nggak bisa Pak. Contoh Bapak, tulislah update status Habib Rizik Pak, dihapus itu. Sudah Pak. Silakan update status tentang tulisan Habib Rizik dan fotonya Pak. Itu konten terlarang itu. Tidak tahu gimana itu. Kok FB itu kok jadi musuh kita nih. Nah itu Pak ya. Kalau nama Habib Rizik, Bapak update status, dibedit Pak, dirusak itu. Jadi ada sekarang hari ini ketidakseimbangan penguasaan digital informasi oleh musuh-musuh Allah. Itu Pak tidak bisa dihindari. Nah, jadi ini hari ini Bapak Ibu, Bapak boleh coba Pak tulis Habib Rizik update status Pak. Nanti Bapak tulis itu langsung tuh dibedit dirusak itu. Kontennya tidak bisa dibaca oleh orang lain, gitu. Padahal kan nggak ada masalah Pak tulis itu. Nggak ada kita sebut nama jelek, itu udah boleh. Tapi ada sesuatu kelihatannya musuh gitu. Habib Rizik itu musuh bagi sesuatu gitu Pak ya. Nah ini yang terjadi Pak Haji. Jadi hari ini kalau media mau adil sebenarnya ada ketidakadilan juga. Saya lihat. Jadi Bapak Ibu ada hak jawab itu bagus apa yang disampaikan Pak Haji. Tapi kadang ditutupi itu masalah ini. Ada kekuatan yang dahsyat yang menutupi berita-berita itu. Betul tidak Pak ya? Maka kita harus pikir masalah ini. Itu Pak Haji apa yang disampaikan itu solusi boleh disampaikan. Dan masyarakat juga harus tahu. Itu Pak ya harus tahu. Mudah-mudahan itu bagian daripada solusi-solusi yang bisa ditawarkan. Tapi maaf sekarang masyarakat kadang-kadang kurang peduli masalah itu. Betul Pak ya? Maka perlu dakwah. Gitu. Mungkin seperti itu. Ada lagi Pak Haji? Nah, itu. Silakan Ibu, mungkin ada yang mau tanya Ibu? Ada yang mau disampaikan? Yang biasanya buka kacamata Bu Haji ada ya? Oh ada. Biasa dibaca ya katanya itu. Ada di sini yang biasa rajin. Baca ada pertanyaan yang berkaitan dengan tadi permasalahan kita gitu ya, tentang kebaikan-kebaikan apa yang harus dilakukan. Itu apa ya? Sudah cukup Haji? Baca. Mungkin sudah cukup. Ya, jadi sebagai penutup, Bapak Ibu kami mengajak, selalu mengajak gitu ya, bahwa masjid kita ini sudah elok, sudah enak. Jadikanlah sekarang tempat di mana tempat kita bisa taat kepada Allah. Kalau corona, lihat situasinya, apakah betul-betul sudah zona merah atau tidak. Kalau tidak zona merah sudah bebas silakan. Dan kadang-kadang yang membuat zona merah itu sugesti. Apalagi masjidnya kalau sudah disilang-silang Pak. Saya mengajak kalau masjid-masjid yang sudah disilang-silang dihapus, sudah diangkat lagi. Membuat trauma perasaan kita. Betul tak Pak ya? Ini bersilang, tidak pakai silang gitu. Betul tak Pak ya? Kalau Bapak pergi ke masjid, langsung silang-silang perasaannya gimana? Ada nggak ya nggak enak perasaannya? Corona. Kalau zonanya sudah nggak zona merah, di situ wajar, nggak ada tertimpa di situ, gini-gini, normal kembali. Jangan membuat trauma-trauma. Yang membuat orang sakit itu apa yang dia tengok, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Betul apa dia? Itu. Mudah-mudahan mesti kita ini memberi contoh Pak Haji dan siapapun Bapak Ibu di sini memberi contoh mengajak. Alhamdulillah, jangan terlalu takut masalah perkara-perkara yang membuat Bapak Ibu terjebak, gitu ya. Tapi jadikanlah tumpuan hanya pada Allah, gitu ya. Tumpuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Allah akan memberikan solusi. Mari kita berdoa. Alhamdulillah, syukurillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan
menjadi hamba yang Engkau ampuni dosa-dosanya, menjadi hamba-Mu yang Engkau berikan jalan yang lurus, menjadi hamba-Mu yang selalu istiqomah dalam kebaikan, dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim, semoga masjid ini selalu menjadi manar, cahaya, sumber hidayah. Ya Allah, semoga siapapun yang ikut di dalamnya, yang terlibat di dalamnya dalam kebaikan, proyek kebaikan, mereka mendapatkan limpahan keberkahan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Rahim, ya Wadud, ya Allah. Semoga cahaya-cahaya ini tersebar kemana aja, ya Allah. Menyebar kepada keluarga kami, tetangga kami, saudara-saudara kami, dimanapun siapapun kami, dengan siapapun kami bertemu, kami mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk diri kami dan saudara-saudara kami. Ya Allah ya Karim, sehatkanlah badannya pengurus masjid ini ya Allah. Semoga Engkau berikan limpahan keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, keberkahan kebaikan demi kebaikan mereka dapatkan karena mau mengurusi rumah ini ya Allah. Siapapun yang terlibat ikut menyumbang di sini, ikut bagian ada di sini ya Allah. Jadikanlah hidupnya ya Allah selamat dunia akhirat ya Allah. Semoga Engkau berikan jalan yang lurus, jalan yang terbaik, keberkahan yang indah ya Allah untuknya ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dahulunya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang dilakukan Ustaz tadi akan diaminkan dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diaminkan oleh malaikat-malaikat kita. Baik, Bapak Ibu, insyaallah kita akan